Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bersua lagi di Jumat yang penuh berkah, Jumat yang sangat cerah gitu ya di pagi ini di Bandung khususnya, dan mudah-mudahan saya dan teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mampu mengerjakan gitu ya aktivitas-aktivitas kita seharian ini, dan juga hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga dan umat. Ya, saya akan sedikit membahas tentang pernikahan. Nah, sejatinya pernikahan itu kan harus memiliki visi misi di awal gitu ya, memiliki targetan yang jelas gitu ya, dan juga kita memiliki komunikasi yang terjaga dengan pasangan. Dan juga komitmen yang kuat gitu ya untuk menjaga pernikahan itu tadi gitu ya sesuai dengan visi misi kita. Namun gitu ya seiring berjalannya waktu gitu, ada riak-riak yang menghampiri bahkan menghantam gitu ya rumah tangga kita dengan ujian-ujian yang tadi kalau kita melihat ujian itu sendiri, bentuk dan kadarnya itu memang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, tentu berbeda gitu ya, ujian yang menimpa seseorang yang belum menikah, juga seseorang yang sudah berumah tangga. Nah, berarti kan di sini ada dua kepala gitu ya, ketika kita menghadapi ujian itu, bagaimana supaya kita itu menemukan solusinya, dan bagaimana juga kita menjaga agar ujian tersebut mampu dilewati bersama-sama. Nah, kalau memang sudah memiliki pernikahan yang, sudah terjadi, komitmen yang kuat gitu ya, komunikasi dua arah yang terjalin, nah ini, tentu memudahkan gitu ya, sebuah keluarga itu, melewati ujian demi ujian. Namun gitu ya, tidak semuanya seperti itu, karena yang namanya manusia gitu ya, yang namanya, pasangan atau diri kita sendiri itu berubah gitu ya, berproses, ada yang lebih baik gitu, ada yang stagnan gitu ya, ada yang stuck di situ gitu, ada juga yang dia itu mundur gitu ya ke belakang. Nah, itu adalah proses kehidupan gitu ya, apalagi yang namanya pernikahan itu kan perjuangan, selama-lamanya gitu ya, sampai kita itu meninggal gitu ya. Dan ketika komitmen kita misalnya dengan pasangan itu tetap dalam, satu rumah tangga gitu ya, dalam satu naungan rumah, maka gitu kita harus betul-betul mempertahankan dan memperjuangkannya. Seperti itu. Nah, jadi mungkin, ada sebagian, keluarga yang mereka itu, tidak memiliki visi misi gitu ya, tidak memiliki komitmen dan juga tidak, memiliki komunikasi dua arah yang terbangun. Lantas bagaimana dong kalau misalnya itu terjadi sementara pernikahan itu sudah berjalan puluhan tahun lamanya? Bahkan anak-anak juga sudah besar. Lantas bagaimana nih supaya gitu ya tadi, pernikahan itu satu sama lain gitu ya, akan merasa bahwa di dalamnya itu, terasa, ada kehidupan gitu ya, terasa satu sama lain tuh nyaman. Kan, namanya rumah tangga ketika tidak ada visi misi yang jelas, tidak ada komitmen gitu ya, tidak ada targetan, tidak ada komunikasi dua arah, pasti hambar gitu ya. Pasti terjadi, kebosanan gitu ya, pasti terjadi hal-hal yang memicu kemarahan satu dengan yang lainnya. Nah, maka gitu ya, kita gitu ya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu gitu ya, duduk merenung. Introspeksi diri, apa sih mungkin bisa jadi gitu ya, apa-apa yang kita pahami gitu ya, harus ada yang dikoreksi. Mungkin gitu ya, apa yang kita pahami itu sudah benar gitu ya, kita banyak mempelajari Islam, kita banyak berinteraksi gitu ya, bagaimana sih gitu ya, hubungan suami istri itu harus terjalin, namun kita lupa gitu ya, bahwa bisa jadi apa yang kita sampaikan, sikap-sikap kita kepada suami itu justru melukai, suami gitu ya, melukai egonya gitu ya, melukai, wibawanya. Nah, maka gitu ya, tidak ada kata terlambat untuk, kita sebagai seorang perempuan gitu ya, bahwasanya yang kita kejar itu ridhonya suami. Kalau kata ulama, suami itu tameng kita, tameng kita dari siksa api neraka gitu, Masya Allah gitu ya. Jadi, kita harus betul-betul gitu ya, mampu, supaya, merebut hati suami agar beliau itu ridho terhadap kita. Nah, bagaimana caranya gitu ya. Nah, ada 2 hal ternyata gitu ya, yang sangat tidak disukai suami, dari istri. Nah, menurut Dokter Aisyah Dahlan gitu ya, beliau adalah seorang pakar gitu ya, rumah tangga.
pernikahan yang beliau itu menyarankan tidak melakukan dua hal ini kepada suami karena itu akan menimbulkan luka, menimbulkan kemarahan gitu, bahkan bisa jadi menimbulkan kebencian dari suami terhadap istri. Nauzubillah min dzalik. Apa saja? Nah, yang satu itu adalah pria itu tidak suka digurui. Meskipun apa yang kita sampaikan itu benar gitu ya, apa yang kita berikan pemahaman terhadap beliau itu benar gitu. Namun gitu ya, sikap kita, kata-kata kita itu gitu ya, terkesan memaksa gitu, terkesan menggurui. Kalau kata ini mah sok tahu gitu ya. Meskipun suami memang tidak tahu. Nah, itu beliau tidak suka seperti itu. Nah, dan yang kedua itu suami tidak suka apabila dia ditegur gitu ya, dinasehati atau diberitahu itu di depan anak-anak atau keluarganya. Nah, itu juga akan menimbulkan kemarahan bahkan kebencian gitu ya dari suami terhadap istrinya. Nah, maka gitu ya, belum ada kata terlambat dari sekarang kita coba introspeksi diri, hal-hal apa sih yang gitu yang menyebabkan suami kita itu ridho. Berarti kalau sikap dan perkataan-perkataan saya yang tadi gitu ya menimbulkan ketidaksukaan dari beliau, berarti kita harus mengubahnya gitu ya. Dan satu hal yang jangan lupa ya, doa seorang istri itu Masya Allah gitu ya, diijabah Allah gitu ya. Jadi kita perbanyak doa gitu ya. Kita melembutkan hati, menundukkan diri kita gitu, bahwasanya suami itu adalah pemimpin bagi kita. Jadi kita dengan kadar keilmuan yang mungkin gitu ya lebih di atas suami, tetap gitu ya kita itu berada di bawah suami. Ya, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.